lancarkan urusannya. Dan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit, mari kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan. Allahumma rabbana bil basa isfian kasa la sifa ila sifauka sifan la yubadiru sa'aman. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabiin, alim ulama pendahulu kita, dan insya Allah kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, kalimat kita pagi ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Nasruddin. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja kita manfaatkan waktu. Mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku jamaah subuh salam yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita semua. Dengan nikmat itu bisa hadir di tempat ini untuk sholat sunnah sebelum subuh dan dilanjutkan sholat subuh jamaah. Semoga ibadah kita semua diterima Allah SWT. Dilanjutkan dengan ta'lim di kita pertemuan pagi ini untuk mengkaji ilmu Allah tentang salat. Semoga kajian tentang salat bukan hanya sebuah pengetahuan, tapi kita terapkan dalam keseharian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya berdiri. Salat kalau melihat dari segi hukum itu ada salat fardu, ada salat sunnah. Ada orang menyebutkan sholat fardu itu sholat wajib. Ada sebutan lagi sholat maktubah, sholat yang ditetapkan kewajibannya bagi
orang mukmin. Sholat sunnah itu sholat yang sifatnya anjuran. Sebutan dari sholat sunnah itu ada yang disebut dengan sholat mandubah, ada lagi disebut nafilah, ada lagi disebut dengan sholat tatawwu. Itu semua disandangkan bagi nama sholat sunnah. Kemudian dari segi cara, ini ada dua. Ada yang disebut dengan sholat munfarid. Munfarid ini sholat sendirian. Yang kedua, sholat jamaah. Dalam sholat berjamaah tentu di sini ada imam, ada makmum. Imam ada yang disukai, ada imam yang dibenci. Makmum ada makmum muwafiq, makmum yang mengikuti dari awal. Yang kedua makmum masbuk. Memasbuk itu makmum yang terlambat. Berarti di sini apapun posisi kita, baik jadi imam maupun jadi makmum, usahakan yang terbaik. Jadi imam yang terbaik, jadi makmum yang terbaik. Tadi kita lakukan sholat subuh berjamaah. Berarti yang kita lakukan pertama sholat fardu. Caranya lakukan dengan berjamaah dan posisi kita sebagai makmum. Siapakah imam yang disukai itu? Salah satu di antaranya adalah imam yang meringankan sholatnya, tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Di hadis dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif." Jika salah seorang di antaramu bersolat dengan orang banyak, maka hendaklah diringankan, tidak dibuatnya berat, tidak dibuatnya lama. Mengapa? Kata Nabi, fa inna fihi mudha'if, karena di antara mereka ada orang yang lemah, wasati, ada orang yang sakit, wal kabir, ada orang yang lansia. Ada di sini lansia, Pak? Bapak, ini saya melihat dua hadis.
terkait dengan cara meletakkan anggota sujud ketika i'tidal ke sujud. Bapak Ibu biasanya yang diletakkan ke lantai lutut dulu atau tangan dulu? Di hadis Nabi lutut dulu. Di satu hadis Nabi lutut dulu. Di hadis lain tangan dulu. Ini Nabi bukan berarti pelin-pelan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak waktu masih remaja, jangankan hanya sekedar lutut, Pak, menjatuhkan diri dengan dahsyat signifikan bisa. Bahkan bangun dari sujud ke berdiri tanpa didorong pakai tangan pun bisa berdiri. Giliran sekarang sudah asam urat, macam-macam penyakit, pengapuran. Jadi letakkan tangan dulu supaya bisa menopang lutut supaya tidak terlalu berat. Makanya tolong kalau jadi imam perhatikan ini terjemahan. Ada yang lansia, tapi kalau disebut lansia fitnah kayaknya. Ibu masih ABG semua. Oh gadis. Itu makanya kata Nabi, faida sholali nafsihi, jika dia sholat untuk dirinya sendiri. Jadi kalau salat sunnah seperti tadi malam ya, salat tahajud, salat witir, fal yutawil masya'a, silahkan perpanjang, perlama sholatnya sesuai dengan kehendak. Rawahu jamaah, hadis riwayat jamaah. Itu makanya dulu Mu'adz itu pernah mimpin sholat, bacanya panjang, sehingga karena bacaannya panjang, ada seorang makmum yang mengundurkan diri. Awalnya berjamaah, tapi berujung munfarid. Begitu salam, ternyata dia memisahkan diri. Kata Mu'adz, munafik kamu itu. Dia nggak terima disebut munafik. Kalau munafik itu menunjukkan bahwa sholatnya nggak serius. Seperti di dalam surat An-Nisa kan ada ciri munafik. Dari ayat 143, 144, 145 itu dijelaskan di sana. Salah satu di antaranya adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat itu nggak serius, bermalas-malasan. Kalau imamnya disukai, ikuti sepenuhnya dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi kalau nggak disukai, udah memisahkan diri tengah jalan. Ibu-ibu ada yang memisahkan diri? Nggak ada ya? Senang baca, luar biasa. Rupanya orang yang ditegur oleh Mu'adz bin Jabal itu ngadu kepada Rasul, ya Rasul, aku dibilang munafik gara-gara aku memisahkan diri. Awal takbiratul ihram aku berjamaah, akhirnya saya lakukan dengan munfarid karena saya nggak tahan kelamaan. Akhirnya Nabi manggil Mu'adz bin Jabal. A'anta fattanun ya Mu'adz, apakah kau bikin resah kepada jamaah Mu'adz? Ini teguran keras.
teguran keras terhadap Mu'adz. Kenapa tidak kau baca surat-surat yang sederhana? Surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Surat Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Surat Asy-Syams, Wasyamsi wadduha. Surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha. Surat-surat itu yang pendek-pendek saja. Tapi kadang Pak, Ibu di masjid lain, jangankan yang dibaca surat di juz awal atau pertengahan, surat Al-A'la saja masih kepanjangan. Panjang banget surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi haddafa. Kepanjangan. Padahal untuk kalangan sahabat itu termasuk yang pendek. Akhirnya Mu'adz bin Jabal kalau jadi imam bacanya pendek. Sholatnya ringan, tidak membuat berat bagi jemaah. Ada Islami. Inilah dukhul fi sholati wa ana uridu tolata fa asma' buka'a sobi fatazawju fi sholati mimma alamu min syiddati wajdi ummihi min buka'i. Nah, di sini ada hadis lain. Sungguh ketika saya akan masuk mengerjakan salat. Ini ungkapan Nabi. Dan bermaksud hendak memanjangkan salat itu. Tiba-tiba saya mendengar tangis seorang bayi. Maka saya pun akan mempercepat salat itu. Sebab saya mengerti betapa beratnya perasaan ibu bayi karena tangis anaknya tadi. Coba Bapak Ibu, andaikan anak menangis, apalagi menangis serius, kira-kira ibu-ibu khususnya orang tuanya itu nahan untuk sholat itu berat. Kalau bisa cepetan dong, ini mau mendiamkan anak kecil ini, mendiamkan bayi yang menangis. Mungkin kehausan, mungkin badannya digigit semut atau gatal-gatal sehingga ekspresinya dengan nangis. Kita tahu kan bayi kalau haus nangis, sakit nangis, pengen sesuatu nangis, nggak ada bahasa lain. Awalnya Nabi mendengar tangisan bayi dipercepat sholat. Jadi ini sekaligus untuk kita semua bahwa sholat yang khusyuk itu bukan berarti sholat yang nggak mengenal lingkungan. Sholat yang baik itu sholat yang memperhatikan lingkungan, termasuk diri Nabi sendiri. Ketika cucunya ikut sholat berjamaah, waktu sujud naik ke punggung Nabi seperti orang main kuda-kudaan gitu Pak. Wah ini kalau langsung duduk bisa kecengkang jatuh, kalau nggak bangun kelamaan sujudnya. Akhirnya apa? Nabi dilamai, sudah dirasakan cucunya sudah cukup untuk menduduki punggung Nabi, baru bangkit dari sujud. Itu di belakang para sahabat sudah mikir, ini ada apa? Kok sujudnya lama banget? Jangan Nabi lupa. Kalau bahasa sekarang mungkin bisa jadi wajahnya imamnya ngantuk ketiduran waktu sujud. Tidak, Nabi memperhatikan lingkungan termasuk anak. Di hadis lain disebutkan dari Anas, riwayat Bukhari dan Muslim.
Ma shallaitu khalfa imamin qad akhaffa salatin wala atamma salatin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah saya bersolat di belakang. Soal imam pun yang lebih ringan salatnya serta lebih sempurna daripada Nabi. Artinya tidak ada sholat yang lebih sempurna, tidak ada sholat yang lebih baik, dan tidak ada sholat yang lebih khusyuk. Itu saja Nabi sholatnya pendek ketika jadi imam. Nah, tapi kita harus dudukkan persoalannya. Kalau makmum yang tahunya bahwa masjid itu adalah biasanya pendek, jamaah tahunya kalau surat yang dibaca surat standar, bahkan mungkin lebih pendek dari ala-ala, misalnya surat Al-Duha, surat Al-Insyirah, Alam Nasrah, Laka Sadar, atau mungkin surat At-Tin, atau mungkin surat Az-Zalzal. Surat-surat yang hanya 3 baris atau 4 baris saja. Maka ketika orang ini biasa mengikuti berjamaah dan imam yang di situ biasa pendek, ternyata panjang. Nah, di sini menimbulkan keresahan. Nabi berpesan jangan membuat jamaah resah. Nah, akan tetapi kalau sekiranya masjid itu biasa bacaannya panjang, imam yang ditugasi para qori sudah bacanya bagus, hafal pula, dia seorang hafiz, termasuk diantaranya program sholat tarawih, 1 malam 1 juz, malam kedua juz kedua, malam ketiga juz ketiga, begitu malam ke-30 terakhir berarti sudah khatam Al-Quran. Di sini pernah diterapkan, Pak? Ibu sanggup, Bu? Taraweh 1 juz, besoknya 1 juz, kapok. Kabur. Ada apa? Sejumlah masjid yang seperti itu. Bahkan yang sholat itu orang jauh-jauh, Pak. Orang sekitarnya cari masjid yang enteng-enteng, yang baca pendek-pendek. Justru yang datang itu orang yang memang disiapkan dirinya atau menyiapkan dirinya untuk sholat berlama-lama. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena itu para kita semua, kalau di sini standarnya adalah selevel surat Asy-Syams, selevel surat Al-Alaq panjangnya, maka silakan. Adapun panjangnya bisa saja 1 surat penuh di juz amma atau juga penggalan dari surat-surat yang panjang. Hanya nanti persoalannya gini, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memperhatikan imam dan imam itu faham tentang aturan, maka imam pasti akan melakukan pemenggalan ayat sesuai dengan tema. Sebagai contoh misalnya, di Al-Baqarah itu ayat 1 sampai 20 itu menjelaskan 3 karakter manusia. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Ketika menjelaskan tentang orang-orang beriman, maka tuntaskan, Pak, sampai ulaika ala
hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jangan berhenti di innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahu akbar. Jangan. Awalnya ciri orang mutakin, orang beriman, kok ditutup dengan orang kafir. Nah, kalau disebutkan orang kafir, maka nanti di rakaat berikutnya atau ciri orang kafir tuntaskan sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dan seterusnya. Itu makanya Bapak sekalian, ayat-ayat yang difahami oleh imam itu nggak mungkin berhenti pada ayat yang nggak jelas, karena tidak ada uraiannya. Contoh misalnya, Bapak sekalian, di surat Al-Ma'un itu ada sebutkan ara'aital ladzi yukadzibuddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Itu jangan berhenti di situ. Fawailul lil musallin, Allahu akbar, itu nggak boleh. So nanti pengertiannya akan jelek. Celaka bagi orang yang sholat, Allahu akbar. Sholat yang mana? Mari teruskan. Fa musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Tuntas. Sama dengan surat At-Tin. Wattini wazaitun wa turisini wa hadzal baladil amin. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus summa radadnahu asfala safilin. Kalau berhenti di situ salah. Karena ada lanjutannya, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini kalau pendekatan ilmu sastra Arab, ilmu balaghah, itu kan ada namanya istisna, pengecualian. Ilahnya huruf istisna. Asfala safilinya itu namanya mustasna. Ada alat pengecualian, ada yang mengecualian, dan ada yang dikecualikan. Tadi saya sebutkan, misalnya di surat Al-Asr juga ada ya, wal asri innal insana fi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Nah, ketika ada illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, lafi khusri itu namanya mustasna. Illa itu huruf istisna. Begitu juga ya. Ladzina amanu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi siapa yang dikecualikan? Mari tolong ya, ini kalau bisa ya, kalau bisa ke depan. Tapi selama ini nggak ada masalah, saya perhatikan kalau subuh. Imam itu paham tentang kapan waqaf dan kapan wasol. Kalau memang mau disebutkan imam yang disukai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di surat Al-Waqi'ah itu ada 3 kelompok manusia. Ada yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Nah, ketika menjelaskan tentang ashabul
sama as-sabiqun tuntaskan ayatnya. Nanti dilanjutkan dengan ashabul yamin. Tolong ketika berhenti stop di situ. Jangan dilanjutkan dengan ashabus shimal. Belum juga diselesaikan tentang siapa ashabus shimal, berhenti di situ. Ini namanya tidak sempurna. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada jemaah yang paham bahasa Arab, yang ngerti artinya, itu bukan sekedar menikmati bacanya, tapi lebih khusyuk. Tapi orang yang ngerti bahasa Arab paling sebatas menikmati suara bacaannya. Untuk level jemaah subur sanggup, saya rasa dua-duanya ya. Sambil menikmati suaranya, sudah paham bahasa Arab semua. Mantap. Jadi bukan hanya imam yang bagus, tapi makmum yang bagus pula. Baik. Termasuk imam yang disukai adalah imam yang memperlama rakaat pertama. Tadi subuh rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat pertama usahakan kata Nabi lebih panjang, lebih lama dari rakaat yang kedua. Maghrib begitu juga, rakaat pertama lebih lama dari rakaat kedua dan ketiga. Isya juga demikian. Ada satu hadis Nabi diriwayatkan dari Abu Sa'id, laqad kanatis sholatu tuqamu fadhhabu zahibu ilal baqi' fadhihajatahu. Jadi satu ketika salat sudah dikumandangkan iqamah, qad qomatis shalah, qad qomatis. Tiba-tiba ada jemaah yang pergi keluar ke Baqi'. Di Madinah itu kan Masjid Nabawi, sampingnya namanya Baqi'. Nah, untuk apa? Fayaqdi hajatahu. Hendak buang air besar. Nah, ini pelajaran indah buat kita, Bapak Ibu. Kalau sholat kita mau berkualitas, usaha hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi sholat tuntaskan dulu. Jadi kalau perut sudah gak tahan pengen buang air, keluarkan dulu. Ya. Sumai tawaddo. Habis itu lanjutkan wudu lagi. Kira-kira kalau Bapak Ibu buang air besar, setelah istinja, bersih-bersih, lanjutkan wudu, kira-kira alokasi waktu berapa menit? Berapa menit? 15 menit, lama banget. Oh, sambil merokok. Nabi tahu begitu Allahu Akbar itu bacaannya lama. Apa tujuannya? Supaya orang tadi buang hajat itu bisa mengikuti rakaat pertama. Sumayatadha, sumayati Rasulullah sallallahu alaihi fi rakaatil ula mimma yutawwiluha. Begitu setelah wudhu datang ke masjid, Rasul masih melakukan sholat rakaat yang pertama. Kenapa? Mimma yutawwiluha, karena Nabi berusaha untuk memperlambat rukunya. Berarti bacanya panjang.
Contoh kalau dalam bentuk urutan panjang pendeknya surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, panjang mana? Al-A'la. Duluan mana? Rokat pertama Al-A'la atau Al-Ghasyiyah? Al-A'la. Keduanya Al-Ghasyiyah. Al-Duha dan Al-Insyirah, panjang mana? Al-Duha. Al-Duha dulu, baru Al-Insyirah. Satu. Yang kedua, andaikan ada surat yang lebih panjang, itu urutannya di dalam penomoran urutan surat itu ada di akhir. Usahakan ya, pilih surat yang lebih panjang di roh pertama, roh kedua yang lebih pendek. Nah sekarang ini Bu, bapak-bapak kan tahu semuanya. Udah, kita kembali ke juz amma saja. Ada nggak surat di juz amma urutannya yang pendek di atas, yang lebih panjang di bawah? Ada? Ada. Walaupun yang panjang dahulukan, kalau urutan di bawah, yang pendek di atas, itu namanya sungsang. Usahakan urutannya sesuai dengan urutan surat. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu ya, menjelaskan di Al-Quran, dijelaskan tentang ciri orang bertakwa ya, itu di surat Al-Baqarah ayat 177 itu menjelaskan orang bertakwa. Yang laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Nah kemudian ada ayat lain yang menjelaskan orang bertakwa yang lebih pendek. Tadi yang saya sebutkan di awal Al-Baqarah kan, Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, di situ ada kalimat muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya sampai boleh ke mufid kan pendek. Nah, usahakan ya, kalau ada yang lebih panjang didahulukan, tapi urutannya di bawah, digeser. Urutan ayat yang lebih awal didahulukan, yang belakang di belakang. Saya pernah Pak, beberapa pekan yang lalu sholat di sebuah masjid. Imamnya mungkin hanya hafalan, tidak paham tentang isi ayat yang dibaca. Jadi surat yang pertama itu dijelaskan orang munafik, tapi di bawahnya menjelaskan orang yang bertakwa. Ya. Gimana ceritanya ini? Satu. Yang kedua, ada lagi imam yang membaca doa kunut ketika sholat witir di bulan Ramadan. Doanya kan panjang sekali. Nah, salah satu di antaranya dibacakan doa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Makmum mengamini semuanya. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Bapak sekalian, ini keliru. Karena doa Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq itu doa orang kafir. Di Al-Baqarah ayat 200 itu doa orang kafir. Ya Tuhan kami, berikan kami sukses dunia
berikan kepada kami keberhasilan dunia, dan kami tidak mengharapkan bagian di akhirat. Kenapa tidak mengharapkan bagian di akhirat? Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Karena orang kafir dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 29, mereka punya prinsip bahwa hakikat hidup itu sekarang. Nanti setelah mati selesai, tidak akan dibangkitkan dalam kubur. Hanya begitu selesai saya panggil, Ustaz, saya kasih apresiasi. Doanya bagus, suaranya bagus. Cuma ada terselip 2 orang kafir kok Ustaz bacain juga gitu ya. Yang mana? Saya sebutkan. Begitu jelaskan, waduh saya nggak tahu artinya apa katanya. Jadi hafal tapi tidak tahu artinya. Nanti kaitan dengan bagaimana imam yang baik. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana dengan makmum yang baik? Nah, makmum yang baik tentu makmum yang muafiq, ya. Makmum yang mengikuti dari awal, bukan makmum yang terlambat atau masbuk. Nah, salah satu di antara makmum muafiq yang baik adalah mengikuti imam sepenuhnya. Sebab kata Nabi, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi. Janganlah kamu menyelisihi imam. Berbeda gerakannya dari imam. Baik itu, idza kabbara fakabbiru. Jika imam takbir, bertakbirlah kamu. Ya Allahu Akbar. Tuntaskan imam takbiratul ihram, baru Allahu Akbar. Jangan bareng, Pak. Jangan bareng. Tuntaskan imam takbiratul ihram, baru kita Allahu Akbar. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, baru ikuti ruku. Nah, ini lagi-lagi tuntaskan imam sempurna ruku, baru kita ikuti. Jangan imam ruku langsung berbarengan, itu nggak boleh. Apalagi mendahului. Imam ruku sempurna, baru kita ikuti. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Ketika imam i'tidal membaca sami'allahu liman hamidah, bacalah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini persis Pak, beberapa yang lalu ada seorang ustaz, kalau imam sami'allahu liman hamidah, makmum pun sama sami'allahu liman hamidah. Ini bukan sami'allahu liman hamidah itu makmum, tapi baca Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada lagi rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u syai'in syai'in ba'd. Lanjut. Wa idza sajada fasjudu. Imam sujud, baru sujud. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'u. Bahkan jika ia salat dan duduk, ya, salatlah kamu selagi duduk pula. Bapak Ibu sekalian, nanti ada yang lebih detail lagi kaitan dengan itu. Hadis yang hampir sama redaksinya, innamal imamu yutamma bi, imam itu adalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir lanjutkan ikuti takbirnya. Wala tukabiru hatta yukabiru, jangan kau lakukan Allahu Akbar sebelum imam tuntas Allahu Akbar. Bila roka farkahu wala tarku hatta yarkan, kalau imam itu ruku, ikuti ruku, dan jangan engkau lakukan ruku sebelum imam itu betul-betul posisi ruku.
Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Dan apabila imam sujud, maka sujudlah kamu, dan jangan kamu sujud sebelum imam posisi dalam keadaan sudah mulai sujud. Jadi kalau, maaf ya Bapak Ibu sekalian, terutama makmum yang ada di belakang, di belakang, bukan hanya suara yang membuat kita tahu gerakan imam, tapi juga dari penglihatan. Sebab makmum itu harus tahu keadaan imam. Untuk tahu ada dua, bisa dengan mendengar, bisa dengan melihat. Yang paling belakang imam, yang persis belakang imam itu ada dua, melihat dan mendengar. Makanya tolong kalau imam itu sudah mulai sujud sempurna, baru Allahu Akbar untuk bersujud. Nah, ini makmum yang baik. Dan ini lagi-lagi, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayuhawil Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yuhawil Allahu suratu himar. Rawahu jamaah. Ada yang sangat ditakutkan kalian semua apabila engkau bangkit, ya, mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Apa kata Nabi? Nanti di akhirat Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai. Jadi tubuhnya tubuh manusia, kepalanya keledai. Atau lebih ekstrem lagi, au yuhailullahu suratu himar. Allah ganti bentuk totalitas dari kepala sampai kaki bentuk keledai. Pertanyaannya, Allah merubah manusia dari bentuk keledai. Orang itu sholat nggak? Sholat. Kenapa bisa berubah jadi keledai? Gara-gara makmumnya mendahului gerakan imam. Ayuhanas, kata Nabi, wahai manusia, ini imamukum, aku ini adalah imam bagi kamu. Fala tastabiquni biruku, jangan kamu mendahului aku dalam gerakan ruku. Wala bis sujud, begitu ya sujudnya. Wala bil qiyam, begitu ya bangkitnya. Wala bil qu'ud, jangan mendahului aku ketika duduk. Wala bil insyirah, begitu juga ketika berpaling. Ketika melengos, berarti kan waktu salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Gimana Bapak Ibu selama ini? Apakah ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi baru salam? Assalamualaikum warahmatullahi lanjutkan salam berikutnya, atau tuntaskan dulu salam pertama ke kanan dan salam ke kiri baru kita ikuti salam? Yang mana? Tuntaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, baru Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, ini masih banyak lagi Pak. Bapak Ibu sekalian, ada yang indah sekali. Andaikan Bapak Ibu sholat berjamaah bukan hanya Bapak Ibu sendiri, tapi keluarga diajak. Di sini disebutkan bahwa manistal qadha minal laili fa qadha ahlahu fa shallaya rak'ataini jami'an kutiba minaz zakirin Allah katsir wa zakira. Jadi ketika ada di antara kita membangunkan keluarganya untuk sholat, ini terkait sholat malam juga sama. Maka kalau semuanya pada sholat,
Allah catat orang-orang itu tergolong minaz zakirina waz zakirat wa zakirallaha katsiran waz zakirat. Nah, ini kalimatnya. Waz zakirina, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, wazakir, begitu juga wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Bapak sekalian, kenapa Nabi menyebutkan termasuk zakirin Allah katsir wa zakir? Di samping dirinya sholat berjamaah, tapi ngajak keluarga untuk berjamaah. Allah catat semuanya itu, ibu, bapak, keluarga semua, termasuk orang yang banyak berzikir pada Allah. Karena orang ini yang dijamin masuk surga. Cuma nanti kita lihat di surat 33 ayat 35. Ada 10 calon penghuni surga. Dan di dunia saja Allah berikan ampunan. Di dunia ampuni, dia masuk surga. Surat Al-Ahzab. Silakan ibu yang sudah ketemu ayatnya, bisa dibacakan. Al-Ahzab ayat 35. Sudah? Ya, silakan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sudah ketemu? Ya, silakan. Silakan dibaca. والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين والحافظين وفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة وأجرا عظيما. Ya, artinya sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adallahu maghfiratan. Allah sediakan bagi mereka yang 10 orang itu, ya, orang Islam, orang beriman, orang patuh, orang puasa dan sebagainya. Terakhir, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang banyak berzikir pada Allah, laki maupun perempuan. Allah berikan, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan
pahala yang besar berupa surga. Bapak Ibu, sebelum tutup saya mohon doa Bapak Ibu ya. Ini saya berangkat dari rumah sakit dan nanti kembali ke rumah sakit. Istri saya dirawat di rumah sakit Darmais. Sekarang sudah masuk hari kelima. Jadi saya praktis kurang tidur. Hari ini alhamdulillah bisa tidur 1,5 jam. Tanggal 7, 8, 9 November itu dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat. Keluar dari sana 3 malam kondisi normal, ngedrop lagi. Pekan lalu atau 2 pekan lalu itu nggak tahan. Akhirnya dari rumah terdekat adalah rumah sakit Ananda, masuk IGD. Sekian lama. Nah, hari Selasa tanggal 29 sakit lagi. Nah, hasil labnya belum ketahuan. Begitu hari Rabu pagi ketahuan, dikonsultasikan dengan dokter karena hasil labnya dan lihat fisik isi saya kondisi lemah, ada disarankan dirawat. Untuk masuk ruang rawat inap itu harus mampir di IGD 2 hari, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu pindah ke kamar, termasuk sampai hari ini di lantai 6 nomor 610. Mohon doanya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ya mohon maaf kalau Bapak Ibu lihat mata saya kurang tidur gitu ya, fisik pun tidak maksimal karena 5 hari bahkan 6 hari belakang ini saya tidak teratur tidurnya. Mohon doanya dan mudah-mudahan kita semua tanpa kecuali termasuk orang yang ada di dalam surat Al-Ahzab 35 yang Allah janjikan dunia Allah ampuni, akhirat masuk surga. Dan salah satu diantaranya adalah laksanakan sholat dengan baik. Sebagai imam, imam yang baik. Sebagai makmum, makmum pun makmum yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nasruddin yang telah menyampaikan salat. Baik, sebagaimana beliau sampaikan tadi bahwa istri beliau dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit Darmais. Mari kita sama-sama berdoa, kita doakan mudah-mudahan istri Bapak Nasruddin segera Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan. Allahumma rabbana sa'adil la sifahuka sifatun la yuqabilu sa'adil. Baik, karena waktu doa yang membatasi kita, mari kita tutup talim kita dengan doa Fathul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.